Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Lulung Dal Farisi. Di video ini aku membuat ide jualan yang super receh banget, tapi untungnya banyak, gede banget, dan semua kalangan suka. Ini adalah risoles yang enak, legit banget, tahan seharian sekalipun dijual pagi. Untuk teman-teman yang penasaran, langsung aja simak video ini sampai selesai. Pertama-tama kita akan tumis bumbunya dulu. Ini ada bawang merah, bawang putih, garam, dan lada, serta teman-temannya. Udah aku tulis ya. Kemudian ini kita tumis sampai tanak, harum, dan benar-benar matang. Kalau udah matang tanak, sekarang kita akan masukkan 1 butir telur. Ini bisa di skip ya, opsional aja. Kalau kalian mau pakai bisa, atau di skip juga boleh banget. Kemudian telurnya ini kita orak-arik sampai merata kayak gini ya. Kalau udah tercampur merata dengan bumbunya, udah hancur kayak gini, sekarang kita masukkan wortel. Ini aku pakai 2 buah wortel yang ukuran sedang, yang dipotong dadu kecil-kecil. Kalau udah, ini kita orak-arik lagi, kita aduk sampai dia wortelnya ini layu dan tidak langu. Nah, di sini teman-teman, kita akan masak sampai benar-benar tanak agar isiannya ini bisa awet seharian, sekalipun kita jualnya pagi, bikinnya malam ya. Kemudian masuk kentang. Di sini aku pakai ubi jalar ya, karena harga kentang mahal. Nah, setelah itu diaduk-aduk merata. Sekarang kita tambahkan air secukupnya aja sampai si kentang dan wortelnya ini terendam. Tujuannya air ini biar mempercepat si kentang wortelnya matang. Kemudian masukkan 1,5 sendok makan gula pasir, masukkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian ini kita aduk-aduk rata. Kalau udah merata bumbunya, ini kita biarkan sampai kentang wortelnya ini matang dan airnya menyusut. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong. Nah, ini dia teman-teman, airnya sudah mulai menyusut. Di tahapan ini teman-teman harus terus aduk-aduk agar nantinya isian ini nggak gosong ya. Jadi ini kita masak sampai airnya susut dan tidak ada kadar airnya. Nah, di tahapan ini udah selesai, jangan lupa diicip rasanya ya. Kita istirahatkan sampai benar-benar suhu ruang. Selanjutnya di sini kita akan buat kulitnya. Ini ada 500 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Masukkan setengah sendok makan ya garam halus, kemudian masukkan 3 butir telur. Kalau udah, kita masukkan air sebanyak 1 liter, tapi ini kita masukkan bertahap aja ya, dikit demi sedikit sambil diaduk-aduk biar nantinya adonannya nggak gampang menggumpal atau bergerindil-gerindil. Nah, ini terus kita aduk-aduk, masukkan dikit demi sedikit aja kayak gini, terus diaduk-aduk lagi sampai adonannya ini halus. Nah, seperti ini ya teman-teman, teksturnya nggak ada gerindilan. Kemudian terus diaduk-aduk. Kalau sudah merata tidak ada gerindilan, sekarang kita akan masukkan mentega 2 sendok makan yang sudah dilelehkan. Kemudian ini kita aduk lagi sampai merata. Atau kalau nggak ada mentega bisa diganti dengan minyak goreng biasa. Kalau udah kayak gini teman-teman, sudah merata. Nah, di sini kita akan tes kekentalannya ya. Nah, teman-teman, jika ini masih kurang, ini kita tambahkan air ya, secukupnya aja. Jadi jangan terlalu encer banget, juga jangan terlalu kental. Kalau terlalu encer banget nanti kulitnya rawan pecah atau sobek. Kalau terlalu kekentalan itu nanti juga rawan sobek atau pecah. Jadi harus benar-benar pas seperti ini ya. Ini adonannya sama persis kayak kita mau bikin dadar gulung teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek kekentalannya dengan cara teman-teman panggang dulu 1 sendok sayur. Nah, kalau udah pas sesuai kekentalannya kayak gini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan buat kulitnya. Sebelumnya ini teflonnya kita olesi dengan mentega, margarin, atau minyak. Karena ini teflonnya teflon jadul banget, jadi udah banyak goresan. Kemudian masukkan setengah sendok sayur ya. Sambil diputer-puter kayak gini, ini kita pakai api cenderung agak kecil. Kemudian kita biarkan sampai kering ya. Sampai kering pinggirannya kayak ini, baru kita pindahkan. Nah, ini dia teman-teman hasil kulitnya. Lembut, halus, mulus, nggak pecah dan nggak sobek sama sekali. Ulangi lagi hal yang sama sampai dengan selesai. Untuk teflon yang aku pakai, ini aku pakai ukuran 18 cm ya. Jadi pas banget, nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar banget. Kemudian isi dengan isiannya tadi.
Nah, kemudian lipat seperti ini ya, kayak kita membuat amplop, kemudian digulung-gulung tanpa perekat. Ini sudah merekat dengan sempurna. Ulangi lagi hal yang sama sampai dengan selesai. Gampang banget kan teman-teman? Jadi resep ini super banget, mudah, cepat, praktis, dan nggak sobek sama sekali. Teman-teman wajib banget cobain ya. Nah, ini dia hasilnya ya, halus mulus, jadi nggak ada retakan dan nggak ada sobekan sama sekali. Dalam satu resep ini kita dapatkan 70 buah ya, karena kita pakai ukuran teflon yang 18 cm, jadi agak sedangan atau agak cenderung kecil. Tapi kalau udah dipanirin ini ukurannya jadi besar teman-teman. Dan ini dia hasilnya banyak banget ya, dari 500 gram tepung terigu dan 3 butir telur, hasilnya mulus, nggak ada satupun yang pecah. Kalau udah selesai kita buat, sekarang saatnya kita akan baluri dengan tepung panir. Untuk pencelupnya di sini aku pakai tepung terigu yang dilarutkan, kemudian kita masukkan si risolnya, kita balurin dengan tepung terigu, kemudian kita gulingkan di atas panir. Bisa juga teman-teman pakai putih telur, hanya saja lebih hemat dengan tepung yang seperti ini ya teman-teman. Kalau udah kita ratakan dengan tepung panir kayak gini sampai dengan merata. Kalau udah selesai kita baluri dengan tepung panir, nah ini dia teman-teman hasilnya. Jadi ini bisa diistirahatkan dulu agar tepung panirnya bisa merekat dengan sempurna dan gak gampang rontok sewaktu digoreng. Dan ini dia hasilnya ya, lumayan banyak dari 500 gram. Oke, sekarang kita akan menggoreng. Nah teman-teman, untuk menggorengnya juga ada tipsnya ya. Jadi minyaknya harus benar-benar panas betul agar si risolnya ini nggak gampang pecah. Dan juga masuknya jangan overload ya, nanti kalau banyak-banyak dia akan dingin lagi. Jadi setelah dimasukkan panas, kemudian akan dingin lagi. Oke, nah kalau udah matang langsung aja kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil risolnya, ekonomis tapi ini rasanya legit dan gurih banget ya. Kulitnya juga super lembut, jadi nggak alot sama sekali. Ini dia teman-teman, ini enak banget. Nah aku di sini jualnya 5.000 4 piece ya teman-teman, dengan ukuran yang lumayan agak imut ya, dengan ukuran 18 cm teflonnya. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.